Pemerintah akan memberikan beragam insentif pajak bagi investor yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Diyakini, pemberian insentif tersebut dapat menarik minat banyak investor sehingga dapat menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Dilansir dari Kontan, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Kadin, DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, upaya pemerintah yang mempromosikan pembangunan IKN dan menawarkan berbagai insentif pajak bagi investor merupakan langkah yang akan membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN. Terlebih lagi, peraturan pemerintah, PP, yang mengatur tentang kegiatan berinvestasi di IKN akan terbit dalam waktu dekat. Pemerintah nampaknya tidak main-main dalam menawarkan berbagai insentif kepada para investor, karena berbagai insentif yang ditawarkan oleh pemerintah dikemas dalam satu aturan PP yang rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat, ujar Diana, Sabtu, 21/1. Dia meyakini, dengan terbitnya PP tersebut maka akan semakin memberikan kepastian bagi para pengusaha yang akan menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama kenapa hingga saat ini pembangunan IKN masih belum dapat menarik investor terutama dari luar negeri, katanya. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menyampaikan, ada beberapa hal yang akan membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi di IKN. Menurutnya, IKN akan menjadi sebuah kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan serta berpotensi menjadi kota pertama yang memiliki tingkat karbon netral pada tahun 2045. Hal ini dikarenakan dilakukannya penanaman 15 juta pohon dan melestarikan 65% hutan di sekitar IKN. Konsep IKN sebagai kota smart dan green membawa peluang yang besar bagi investor global dan penyedia teknologi untuk berinvestasi di IKN, kata Arsyad dalam keterangan resminya, dikutip Senin, 23/1. Selain itu, IKN juga dapat menjadi tolak ukur bagi negara-negara lain dalam membangun kota modern yang berkelanjutan. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Doni Rahaju mengatakan bahwa 11 letter of intent, LOI, dari sektor swasta kini sedang dalam proses. Dilansir dari Kontan, ia menjelaskan, proses yang dimaksud ialah mulai dari meneliti bagaimana skala perusahaan yang menyatakan minat, serta memadukan dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. LOI dari Malaysia kita masih proses. Sebelum SIPP itu kan LOI itu diproses. Proses investasi itu nggak semudah itu. Kita akan teliti skala perusahaan, kemudian minat, kemudian kebutuhan utama yang kritikal yang kita perlu kejar, kata Doni ditemui usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin, 16/1. Ia menegaskan bahwa semua komitmen yang masuk untuk investasi di IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, masih dalam proses. Ia berharap semua minat yang masuk dapat terfasilitasi. Menurutnya ada banyak lahan pekerjaan di proyek IKN yang dapat digarap secara gotong royong oleh para investor dalam negeri atau luar negeri. Masih banyak yang kita proses investor ini yang ngantri, mungkin ada 70-an investor yang sudah ngantri, kemarin kan 52. Dan yang ngantri mayoritas dari investor dari dalam negeri, ungkap Doni.